Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kas kecil dan juga cara menjurnalnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kas kecil merupakan uang yang disediakan oleh perusahaan sebagai bentuk persiapan untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Nah, pengeluaran-pengeluaran tersebut seperti contohnya pembelian materai, pembelian ATK, kemudian pembelian konsumsi rapat, seperti itu. Nah, dalam kas kecil, metode yang digunakan adalah ada dua. Yang pertama ada metode impres atau tetap, yang kedua adalah metode fluktuasi atau berubah-ubah. Untuk catatan awal bahwa perbedaan antara metode impres dan juga metode fluktuasi adalah jika metode impres, jurnal yang ditulis adalah jurnal pada saat pembentukan dana dan juga saat pengisian kembali. Sehingga ketika ada pengeluaran-pengeluaran pada metode impres tidak dijurnal. Kemudian pada metode fluktuasi, jurnalnya adalah pembentukan dana, pengeluaran-pengeluaran dan juga pengisian kembali. Sehingga berikut merupakan contoh cara menjurnal kas kecil jika ada transaksi seperti berikut. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar cara menjurnal kas kecil dengan metode impres atau tetap. Perlu diketahui bahwa kolom jurnal kas kecil berisi tanggal, keterangan, debit, dan juga kredit. Untuk tanggal kita sesuaikan seperti ini supaya lebih rapi. Untuk metode impres, seperti yang kita ketahui dari awal bahwa cara menjurnalnya yang kita tulis adalah waktu pengisian kembali, waktu pembentukan dana dan juga waktu pengisian kembali. Untuk pengeluaran-pengeluaran tidak kita jurnal, sehingga pengeluaran-pengeluaran tersebut kita rinci pada saat kas kecil diisi kembali. Berikut merupakan jika ada transaksi pembentukan dana kas kecil dengan metode impres. Yang pertama adalah Anda adalah bendahara kas kecil PT Jaya Sentosa. Pimpinan Anda melakukan beragam kegiatan yang perlu didanai dengan anggaran kas kecil yang Anda kelola. Tanggal 1 Februari menerima uang untuk pembentukan dana kas kecil sebesar 3.500.000. Sehingga keterangan yang akan kita tulis yaitu karena pembentukan dana sehingga kas kecil kita bertambah. Kemudian kas besar kita berkurang atau kas berkurang. Debit, kredit ini artinya debit bertambah, kredit berkurang. Karena kas kecil dan kas ini merupakan akun nomor 1, sehingga bertambah sebelah debit dan juga berkurang di sebelah kredit, sebesar nominal 3.500.000. Kemudian transaksi selanjutnya, tanggal 1 Februari membayar tagihan WiFi sebesar 200.000. Karena kita menggunakan metode impres atau metode tetap, sehingga untuk transaksi mulai tanggal 1 Februari hingga tanggal 25 Februari yang merupakan pengeluaran-pengeluaran menggunakan kas kecil tidak akan kita jurnal. Sehingga kita kasih keterangan tidak di jurnal. Kemudian kapan transaksi tersebut akan dijurnal? Transaksi tersebut akan dijurnal pada saat tanggal 27 Februari, yaitu dana kas kecil diisi kembali. Nah, di sini kita akan merinci pengeluaran-pengeluaran apa saja yang ada pada tanggal 1 hingga 25 Februari. Baik, yang pertama adalah tanggal 1 Februari membayar tagihan WiFi sebesar 200.000. Untuk jurnal yang akan kita tulis adalah biaya WiFi sebesar 200.000. Kemudian tanggal 3 Februari membeli ATK sebesar 275.000. Biaya ATK sebesar 275.000.
75.000. Maaf, ini harusnya di sebelah kiri. Kemudian tanggal 7 membeli materai 5 lembar seharga per lembarnya 12.000. Sehingga di sini kita tuliskan biaya materai seharga 5 lembar dikali 12.000 adalah 60.000. Kemudian ada membayar biaya transportasi sebesar 110.000. Kemudian ada tanggal 12 Februari membayar tagihan listrik sebesar 350.000. Tanggal 12 Februari terdapat dua transaksi, yaitu membayar tagihan listrik dan juga tagihan air. Karena ini menjadi satu akun, sehingga kita tulis saja di sini biaya listrik dan air, kita jumlahkan nominalnya sebesar 520.000. Kemudian membayar biaya langganan iklan. Biaya iklan sebesar 300.000. Kemudian transaksi selanjutnya adalah membeli tiket kereta api untuk perjalanan dinas ke Yogyakarta, PP 450.000. Karena ini PP, jadi kita tuliskan nominalnya yaitu sebesar 900.000. Kemudian tanggal 25 Februari ini juga terdapat dua transaksi, yaitu biaya konsumsi. Untuk nominalnya kita jumlahkan saja seharga 650.000. Kemudian yang terakhir adalah membeli parsel buah. Karena parsel buah ini kita berikan ke pihak eksternal, sehingga tidak termasuk ke dalam biaya konsumsi. Sehingga biaya parsel ini termasuk kepada biaya lain-lain sebesar 200.000. Nah, karena ini pengisian kembali, jadi di sebelah kredit kita isi total dari keseluruhan pengeluaran dari tanggal 1 hingga tanggal 25 Februari. Langsung kita jumlahkan saja di sini. Nah, sehingga seperti ini bentuk jurnalnya. Kita rapikan dulu. Nah, jadi berikut merupakan jurnal kas kecil dengan metode impres atau tetap. Untuk selanjutnya, berikut merupakan cara menjurnal jika ada transaksi kas kecil menggunakan metode fluktuasi atau berubah-ubah. Anda adalah bendahara kas kecil PT Jaya Sentosa. Pimpinan Anda melakukan beragam kegiatan yang perlu didanai dengan anggaran kas kecil yang Anda kelola. Transaksi yang pertama adalah tanggal 1 Februari menerima uang untuk pembentukan dana kas kecil sebesar 3.500.000. Nah, pada pembentukan dana kas kecil ini, jurnalnya adalah yang kita tulis di sini adalah kas kecil bertambah, kemudian kas besar kita berkurang. Mengapa? Kita menerima dana untuk pembentukan kas kecil, sehingga kas kecil bertambah. Keterangan di sini kita tulis kas kecil pada kas besar atau kas saja. Kemudian cara debit kreditnya ini, debit artinya bertambah dan juga kredit artinya berkurang. Sehingga kas kecil bertambah di sebelah debit dan juga kas besar berkurang di sebelah kredit. Nominalnya adalah 3.500.000. Kemudian yang di kredit juga sama. Kemudian transaksi yang kedua adalah tanggal 1 Februari membayar tagihan WiFi sebesar 200.000. Untuk membayar atau kita membeli itu adalah kita menggunakan akun beban atau biaya. Akun beban atau biaya merupakan akun nomor 5, sehingga akun tersebut bertambah sebelah debit dan juga berkurang sebelah kredit. Sehingga jurnal untuk transaksi yang kedua adalah biaya WiFi pada kas kecil, karena kas kecil kita berkurang sebesar 200.000.
Transaksi yang ketiga adalah membeli ATK sebesar 275.000, sehingga jurnalnya adalah sama seperti yang di atas pembayaran WiFi. Namun di sini adalah keperluan biaya ATK pada kas kecil sebesar 275.000. Transaksi yang keempat, tanggal 7 Februari membeli materai 5 lembar dengan per lembarnya seharga 12.000. Sehingga kita tulis di sini adalah biaya materai pada kas kecil seharga 15.000 dikali 5 lembar, artinya kita mengeluarkan uang sebanyak 60.000. Kemudian transaksi selanjutnya adalah tanggal 10 Februari membayar biaya transportasi sebesar 110.000, sehingga jurnalnya adalah biaya transportasi pada kas kecil seharga 110.000. Transaksi selanjutnya adalah membayar tagihan listrik sebesar 350.000. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 12 Februari ini terdapat dua transaksi, yaitu membayar tagihan listrik dan juga tagihan air. Untuk akun biaya listrik, air, telepon adalah menjadi akun satu kesatuan, sehingga di sini pada jurnal ini kita langsung saja tulis biaya listrik dan air pada kas kecil. Kemudian nominalnya tinggal kita jumlahkan bahwa tagihan listrik 350.000 dan juga tagihan airnya 170.000. Totalnya adalah 520.000. Transaksi selanjutnya adalah membayar biaya langganan iklan koran sebesar 300.000. Jurnalnya biaya iklan pada kas kecil sebesar 300.000. Transaksi selanjutnya adalah membeli tiket kereta api untuk perjalanan dinas ke Yogyakarta PP 450.000, karena ini pulang pergi, sehingga 450.000 dikali 2 yaitu 900.000. Pembelian tiket kereta api ini termasuk biaya transportasi pada kas kecil. Kemudian transaksi selanjutnya adalah membeli snack 10 kotak per snack dihargai 25.000. Kemudian tanggal 25 Februari ini terdapat dua transaksi sama-sama membeli konsumsi, sehingga kita jadikan satu, yaitu biaya konsumsi pada kas kecil seharga kita jumlahkan untuk nominalnya yaitu 650.000. Kemudian, tanggal 25 Februari membeli parsel buah 200.000. Untuk parsel buah ini tidak termasuk biaya konsumsi. Mengapa? Karena parsel buah ini akan kita berikan kepada pihak eksternal, bukan kita yang mengkonsumsi, sehingga biaya parsel buah ini bisa dikatakan atau bisa termasuk ke dalam akun biaya lain-lain pada kas kecil seharga 200.000. Untuk transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 27 Februari, dana kas kecil diisi kembali. Nah, pada tanggal 27 Februari ini, jurnal yang kita tulis adalah karena kas kecil kita diisi kembali, sehingga kas kecil kita bertambah di sebelah debit, kas besarnya berkurang di sebelah kredit sebesar. Untuk nominal pengisian kembali ini merupakan total dari keseluruhan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan selama bulan tersebut. Sehingga nominalnya di sini langsung kita jumlahkan saja untuk
pengeluaran mulai dari tanggal 1 Februari hingga 25 Februari. Kemudian di sini juga sama. Untuk pembentukan dana yang awal bulan tidak ikut dijumlahkan ya, jadi pengeluaran saja. Sehingga tanggal 27 Februari dana kas kecil diisi kembali sebesar 3.215.000. Berikut merupakan cara menjurnal kas kecil dengan metode fluktuasi.